Sebenarnya tulisan ini aku buat untuk memperingati hari ulang tahunku aja yang udah kelewat. I think sebulan yang lalu. Karena kebetulan aku ulang tahun di bulan lalu dan aku merasa aku harus memberikan suatu pesan untuk diriku yang sekarang berusia 20 tahun. Pesan bahwa aku bangga dengan diriku, pesan bahwa aku harus tetap kuat, pesan bahwa kalau aku capek, aku harus berhenti dulu, istirahat dulu, selonjoran kaki dulu. Lebih tepatnya, tulisan ini aku buat untuk berterima kasih sama diri aku karena sudah melangkah sejauh ini. Dan di tulisan ini juga isinya adalah tentang apa yang kurasakan di beberapa tahun ke belakang, tepatnya mulai dari saat aku usia 17 tahun sampai sekarang menginjak 20 tahun, tentang emosi-emosi yang aku rasakan dan aku ingin berbagi soal itu. Ya, anggap aja ini sebagai kado untuk diriku sendiri. Karena nggak tahu kenapa dan entah sejak kapan juga, aku ngerasa kalau setiap hari ulang tahunku tuh aku nggak perlu ucapan selamat ulang tahun dari orang-orang. Mungkin kedepannya aku bisa ke-trigger atau terpicu untuk ingin mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari orang-orang, tapi aku bersyukur aku masih ada di fase dimana aku sangat menikmati hari ulang tahunku ini hanya dengan sedikit orang yang memang benar-benar peduli sama aku. So, tulisan ini judulnya My Late 20 Years Old untuk diriku. Selamat mendengarkan. Aku pernah berada pada suatu titik yang membuatku tidak nyaman. Titik di mana arah hubungan romansa yang tidak jelas dipertanyakan kelanjutannya. Dan hal yang paling menjengkelkannya lagi adalah pertanyaan itu berujung pada kesimpulan paling sok tahu yang pernah dilontarkan padaku seumur hidup. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk pergi dari pola kehidupan yang membuatku bergantung pada seseorang yang tidak jelas akan menjadi siapanya aku. Aku lari sampai menemukan suatu tempat yang aku rasa paling tepat untuk kutinggali. Tempat itu adalah kesendirian. Tempat di mana aku hanya mengandalkan diriku dan dukungan orang-orang yang kupilih untuk kembali menata hidup. Aku tahu hidup itu singkat. Makanya aku ingin bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citaku. Dan aku harus mengerahkan sebagian besar waktu untuk berperan dalam usaha itu. Secara bebas, tanpa diganggu ikatan yang tidak pasti. Dulu, aku pernah merasa rendah diri dan menganggap bahwa aku adalah orang paling kesepian yang pernah hidup di antara negeri. Itu cukup berlebihan. Aku tahu. Tapi itu yang kurasakan selama beberapa waktu panjang di masa lalu. Aku merasa rendah dan terus membodohi diri hanya karena perasaan tidak dilirik oleh siapapun. Nyaris iri pada mereka yang sudah memiliki gandengan berpenampilan sempurna, merasa risih dengan pergaulan luas teman sebaya, dan berujung pada kesimpulan bodoh yang sudah aku sebutkan. Itu aku pada usia 17 tahun, di mana perjalanan menuju akhir masa remaja terasa baru dimulai. Masa di mana ukuran kebahagiaan dan makna hidupku masih bergantung pada apa yang dianggap keren oleh orang-orang. Kalau dipikir-pikir, emosi labil dan tidak pentingku itu terkesan seperti komedi bagi diriku yang sekarang. Opini orang. Masa bodoh. Jika hidupku terus dipaksa untuk bergulat dengan opini orang yang tidak bernilai benar atau salahnya, mungkin masa depanku akan suram karena terjebak untuk maju. Sekarang, di usiaku yang sudah menginjak angka 20 tahun, tepatnya bulan lalu, aku hanya bisa bersyukur atas banyak kenikmatan yang kuterima. Aku bersyukur bahwa hari-hariku masih bisa kuisi dengan repetisi menyenangkan. Baca buku, menulis, nonton film.
Aku bersyukur karena dari sekian banyaknya kegiatan yang harus kulakukan, aku masih bisa menikmati hidup. Jika dulu aku akan merasa rendah diri ketika melihat banyak sepasang di sekeliling, maka sekarang aku justru sangat bersyukur atas pilihanku untuk memilih sendiri. Aku senang, karena dalam kesendirianku, aku bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal positif untuk berpikir dan mengembangkan potensi. Aku senang karena pilihanku untuk sendiri terlebih dulu, aku masih bisa melangkah maju dengan modal kepercayaan keluarga dan kerabat dekat. Aku juga senang karena aku bisa melakukan hal-hal yang kusuka tanpa terhalang izin seseorang yang bahkan tidak jelas akan tetap membersamaiku atau tidak di akhir nanti. Masa di mana aku mempersiapkan diri untuk meraih kebaikan di dunia dan di hari akhir nanti, serta memantaskan diri untuk mendapatkan sekaligus dipertemukan dengan orang yang pantas.